ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hamba-hamba Allah, jemaah salat Idul Fitr yang dimuliakan dan selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur adalah kalimat yang paling indah, paling mendasar. Bahkan bagaimana para nabi dan para rasul Allah, tidak terkecuali Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu berusaha untuk meningkatkan syukurnya pada Allah. Saat beliau ditegur oleh sang istri tercinta Aisyah, "Seperti itukah ya Rasulullah engkau beribadah sampai kakimu retak-retak, belah-belah, begitu lama salat malamnya, berjam-jam, bahkan bisa mulai dari ba'da isya sampai subuh beliau salat." Ketika ditanya seperti itu, jawaban beliau begitu singkat, "Afala akunu abdan syakura." Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang pandai dan begitu banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat syukur ini pula yang menjadi salah satu target Allah dengan bulan Ramadan. Dalam firman-Nya yang selalu kita simak, kita dengar sepanjang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk, hudan. Berapa banyak di antara kita yang mampu menyimak Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, dan bukti-bukti petunjuk itu sendiri, fakta-fakta yang faktual dalam kehidupan kita dari petunjuk Allah, mulai dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir kelak, seluruhnya merupakan fakta dan bukti-bukti empirik yang tidak terbantahkan sampai detik ini. Wal Furqan. Allah minta kepada kita supaya kita memposisikan Quran itu sebagai pembeda. Kemampuan membedakan adalah salah satu tingkat tertinggi dalam tingkat kecerdasan seseorang. Kemampuan membedakan dari hal yang bersifat konkret, mana yang bundar, mana yang persegi, kita bisa memandang, membedakannya Bapak Ibu. Sampai kepada persoalan yang paling abstrak dalam hidup kita. Ketika kita dihadapkan pada dua mata uang, yang satu dolar, yang satu rupiah.
Dari sisi angka fisik yang kita lihat, 100.000, nolnya 5, jelas lebih besar dibandingkan dengan $100. Yang membedakan nilai rupiah dan dolar itu ada dalam benak pikiran kita, dan itu abstrak. Itu adalah konsep dalam hidup kita. Saat kita diberikan pilihan untuk memilih yang 100.000 rupiah ataukah $100, seorang yang punya tingkat kecerdasan membedakan pastinya akan memilih $100. Atau yang lebih sedikit ekstrim, satu buah pisang dengan $100. Seekor, mohon maaf, katakanlah seekor monyet, suruh memilih antara dua itu, maka dia akan memilih pisang yang harganya amat sangat-sangat rendah sekali. Seorang manusia pasti akan memilih yang $100. Itulah furqan. Termasuk kemampuan membedakan yang paling tinggi dan paling fundamental dalam hidup kita, yaitu membedakan mana Tuhan dan mana bukan Tuhan. Kesalahan kita membedakan mana Tuhan dan mana bukan Tuhan adalah kesalahan fatal. Maka Allah pun tidak membiarkan kita tenggelam dalam kebodohan dan ketidakfahaman tentang persoalan hidup. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah katakan itu kitab yang kita baca paling tidak di bulan Ramadan itu sampai kita hatamkan adalah hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah jelaskan siapa itu orang bertakwa. Pertama kali kita mendapatkan penjelasan tentang orang bertakwa dalam surat Al-Baqarah ayat 2, 3, 4. Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Diawali dengan kalimat orang muttaqin adalah orang-orang yang meyakini kegaiban. Dan yang maha gaib adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa itu gaib? Gaib kalau kita definisikan hanya sebatas kemampuan indrawi kita. Yang disebut dengan gaib itu hanya karena kita tidak bisa menyentuhnya dengan panca indera kita, dengan mata, dengan kuping kita, dengan lidah kita, dengan tangan kita, meraba kulit kita. Kita tidak bisa menyentuhnya, kemudian kita mengatakan tidak ada. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, istilah dalam metodologi ilmiah yang disebut dengan empirik. Kalau yang dimaksudkan dengan empirik itu adalah hal-hal yang tersentuh oleh panca indera, maka terjadi kesalahan fatal dalam definisi empirisme. Siapapun yang ada di antara kita sebagai ilmuwan, mari kita redefinisi. Kita definisikan kembali yang disebut dengan empirik itu adalah sesuatu yang faktual, nyata ada. Apakah tersentuh oleh panca indera atau tidak? Bagi kita yang belum pernah melihat, menginjak langsung yang disebut dengan Amerika, hari ini bagi kita adalah gaib. Itu fotonya, itu vetanya, itu sebuah veta, itu sebuah foto, bisa saja tidak nyata. Tapi yang langsung menginjakkan kakinya ini adalah Amerika, kemudian bisa merasakan situasi ada di sana dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan empirik. Maka empirisme tidak bisa didefinisikan dengan segala sesuatu yang tersentuh dengan panca indera. Yang tidak tersentuh dengan panca indera itu tidak empiris, tidak ilmiah artinya. Itulah syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah mengajarkan kepada kita tentang fakta-fakta kehidupan yang nyata, pasti terjadi dan sudah terjadi, bahkan yang akan terjadi. Masyaallah muslimin,
Sekali lagi, jadikan Al-Quran sebagai pembeda dalam hidup. Dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan mentadabburkan. Ujung daripada bulan Ramadan itu oleh Allah dinyatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian membesarkan Allah saja, yang maha besar segala sesuatunya, keagungan dan lain sebagainya adalah Dia. Bahkan kekuasaannya, perhatiannya, cinta dan kasih sayangnya terhadap seluruh umat manusia adalah Dia. Dan Allah tidak minta apa-apa kepada kita kecuali hanya bersyukur. Ucapkan alhamdulillah dalam setiap mendapatkan kenikmatan darinya. Kemudian gunakan seluruh fasilitas yang telah Allah berikan itu di jalannya, yang itu disebut dengan ketakwaan. Mari kita tadabburkan ayat sebelum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, terutama tentang kegaiban tadi. Kita percaya ada pahala, kita percaya ada masa depan, kita percaya ada yang disebut dengan kuburan dan kehidupan dalam kuburan. Kita percaya dengan hereafter, sesuatu yang sudah terjadi, akan terjadi setelah ini, yaitu akhirat. Bagi orang yang beriman kepada 6, Allah, kitabullah, Rasulullah, malaikat Allah, qadar Allah, dan hari akhir, Allah panggil untuk berpuasa. Itulah alasan kenapa kita berpuasa. Tapi ada satu kalimat mengingatkan pada kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kenapa Allah menyambungkan kata puasa ini dengan umat sebelum kita? Memang ada persoalan apa ya Rabb? Dalam tadabbur tanyakan seperti ini. Setiap kata dan ayat dalam Quran adalah solusi, sekaligus menjelaskan ada problem, ada satu persoalan dalam hidup manusia. Kenapa seluruh manusia dari umat terdahulu sampai detik ini harus berpuasa? Karena ada satu problematika yang sama dalam hidup manusia, yaitu nafsu. Makanya solusinya mengendalikan nafsu. Mulai dari nafsu makan, minum, seksual, dan lain sebagainya. Termasuk nafsu kekuasaan yang telah menghancurkan bangsa-bangsa terdahulu. Namrud hancurkan nafsu kekuasaan. Fir'aun hancurkan nafsu kekuasaan. Maka Allah selesaikan persoalan itu dengan berpuasa. Iman yang membawa kepada perubahan dalam hidup, itu yang kita dambakan dan kita cari. Yang memahamkan kita kepada persoalan-persoalan kehidupan ini. Al-Quran sampai detik ini adalah solusi. Ketika ada persoalan manusia menyimpang dalam pemahaman terhadap persoalan gaib, Allah luruskan. Ketika ada persoalan yang terkait dengan nafsu, termasuk dengan nafsu kekuasaan, Allah luruskan. Ketika manusia tidak percaya dengan Allah, tidak yakin dengan apa-apa yang telah Allah tunjukkan di dalam kitab sucinya, kitab Taurat, Injil, Zabur, termasuk Al-Quranul Karim, masyarakat muslimin, yang terjadi adalah diktatorisme, kediktatoran. Tidak ada satupun kalau sudah berpuasa seseorang, kecuali dia ingin bertahan dalam kekuasaan. Siapa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membiarkan kita tidak memahami persoalan ini. Satu persoalan dalam kekuasaan adalah sistem kontrol. Siapa yang dapat mengontrol kekuasaan itu? Lembaga-lembaga tinggi negara, setingkat DPR RI, MPR RI, DPD RI untuk urusan legislasi. Dalam bidang eksekutif, seorang presiden, gubernur, siapa yang bisa mengontrol mereka? Maka dibuatkan sebuah sistem.
Ada yang namanya untuk mengurusi dan mengontrol keuangan dengan BPK. Ada urusan yang terkait dengan persoalan-persoalan kekuasaan lain dan keuangan. Ada yang disebut dengan KPK, kepolisian dan lain sebagainya. Itu semuanya merupakan lembaga-lembaga kontrol. Kita butuh itu, kita perlu itu. Tapi Allah janjikan semuanya tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Itulah kenapa Allah tetap memberikan bimbingan sekaligus mengontrol kita dengan konsep khalifah atau khilafah. Kalau kata khilafah itu diartikan dengan konsep yang disebut dengan teokrasi, kekuasaan berdasarkan Tuhan, tidak benar. Sistem khilafah yang paling tepat adalah lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya perlu menitik beratkan dalam khutbah ini pada persoalan ini karena banyak mereka hari ini karena kesalahan menafsirkan atau ada sekelompok orang yang salah dalam menerapkan atau ada sekelompok negara yang mungkin salah dalam menerapkan kata khilafah. Maka contoh yang paling konkret tentang khilafah adalah al-khilafah alal manhaj an-nabawi atau ala manhaj an-nubuwah, kekhilafahan menurut sistem kenabian. Lihat bagaimana Nabi duduk bersama para sahabatnya. Tidak ada istilah kursi yang berbeda. Mereka semuanya duduk di masjid sampai tamu siapapun kalau datang tidak bisa membedakan mana raja dan mana bukan raja, mana penguasa dan pemimpin mereka, mana rakyat. Semuanya duduk berbaris sama. Baru persoalan itu saja cukup menjelaskan arti khilafah dalam Islam. Jangan karena kesalahan seseorang menafsirkan dan menerapkan Pancasila, kemudian kita akan mengusir dan mengganti Pancasila. Jangan karena ada kesalahan orang memanipulasi konstitusi kita, kemudian kita akan buang konstitusi, tidak perlu konstitusi. Yang harus diluruskan adalah pemahaman. Yang harus diluruskan adalah penerapannya. Bukan kemudian dibuang Pancasila dan undang-undang dasarnya. Begitu halnya dengan kitabullah Al-Quran. Begitu halnya dengan konsep khilafah dalam Quran. Jangan diajarkan pada anak-anak sebab khilafah ini bahaya. Siapa yang mengatakan berbahaya? Yang mengatakan bahaya terhadap konsep khilafah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang seperti Abu Jahal. Adalah orang-orang yang seperti Abu Lahab. Orang-orang yang seperti sebuah negara yang namanya Persia dan Romawi. Kenapa? Karena takut kalau rakyatnya menjadi muslim dan mereka kemudian bisa melawan penguasanya. Catatan penting dalam forum ini, mohon maaf kalau ada yang tidak setuju. Saya ingin mengembalikan makna khilafah kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita ini khalifah. Setiap individu kita khalifah. Sejak Allah tidak menyebut ini ja'ilun Adam khalifatan. Aku telah jadikan Adam itu sebagai khalifah. Enggak. Langsung Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku telah menjadikan di bumi ini khalifah. Siapa dia? Mulai Adam dan seluruh keturunan Adam. Apa itu khalifah? Adalah orang yang diberi mandat oleh Allah. Maka ada terjemahan dalam bahasa Inggris dengan istilah vicegerent. Semacam wakil yang mendapatkan mandat. Atau bahasa sederhananya adalah mandatori. Kenapa demikian? Sebab tadi kita butuh ada yang mengontrol kekuasaan kita. Saya sebagai suami harus dikontrol kekuasaan saya sebagai suami. Agar saya tidak jahat terhadap istri, terhadap anak-anak. Saya sebagai seorang RT, RW sampai kepada seorang presiden harus dikontrol supaya saya tidak jahat. Dan konsep kejahatan, keadilan begitu lengkap dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayat berikutnya surah Al-An'am ayat 165 menyatakan,
Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Lihat, dialah Allah yang telah menjadikan kalian itu sebagai khalifah di bumi. Setiap kita punya mandat dari Allah. Seorang anak adalah mendapatkan mandat dari Allah bagaimana menjadi seorang anak yang baik dan saleh. Seorang ayah, seorang istri, seorang kakek, seorang nenek, seorang kakak dan seorang adik. Semuanya mendapatkan mandat dari Allah. Mengelola seluruh kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Saat seorang anak mendapatkan hadiah dari seorang ayah, katakan 1 juta rupiah. Mandat Allah lah yang mengontrol, bukan sang ayah. Bagaimana sang anak menggunakan uang itu yang 1 juta rupiah di jalan Allah, bukan di jalan ayah maupun ibundanya. Itu yang dimaksud, yang saya fahami tentang khalifah. Lalu kenapa begitu banyak orang tidak suka? Tidak terkecuali muslim, pejabat dan pengambil keputusan. Sangat-sangat menginginkan supaya itu tidak diajarkan pada anak. Baik. Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya dalam kategori khilafah. Yang saya teliti paling tidak lebih dari 10 kosakata dalam Quran. Antara lain malaka yamlik. Saat kita membaca Al-Quran surah Al-Fatihah ada kata-kata maliki yaumiddin. Itu merupakan bagian dari kekuasaan. Dia adalah raja. Satu catatan penting. Saat Al-Quran mengangkat sistem kerajaan, al-mulku kerajaan, dan doa kita setiap pagi dan sore. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka. Sistem kerajaan itu pun harus kita definisikan ulang. Kerajaan yang didefinisikan dengan sistem kekuasaan berdasarkan keturunan dan keluarga. Islam tidak pernah mengenal kerajaan dengan sistem itu. Ketika Allah mengatakan dirinya sebagai raja, apakah Allah punya keturunan? Apakah Allah kemudian mendapatkan kerajaan itu dari ayah? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi Muhammad SAW ketika diberi kekuasaan dalam bentuk kerajaan, dia tidak menerimanya dari seorang ayah yang sudah wafat, dari kakeknya. Sistem kerajaan itu pun harus didefinisikan ulang. Kita harus memimpin dunia pengetahuan. Kitalah yang harus memimpin yang disebut dengan metodologi ilmiah, yang jauh lebih faktual, lebih nyata, siap berhadapan dengan konsep apapun insya Allah. Mendefinisikan ulang sekali lagi bagian dari kebutuhan hari ini. Saat kita kuliah di mana-mana, selalu menggunakan metodologi orang lain. Tidak masalah sebagai al-hikmatu dhalatul mu'min. Tapi kita punya konsep yang jauh lebih genuine, lebih asli, lebih mendasar, dan insya Allah lebih empirik dan lebih faktual. Ada kata malaka yamliku. Jadi kalau bicara tentang kekuasaan dalam Islam dan kepemimpinan dalam Islam, kita sudah dibangkitkan setiap pagi dan sore. Kita sunnah membaca ayat sekaligus doa ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Katakan, hai Muhammad, dialah Allah yang telah memiliki dan maha memiliki seluruh kerajaan, kekuasaan. Dia berikan pada siapapun yang dia kehendaki, dan dia cabut dari siapapun yang dia kehendaki. Bicara kekuasaan dalam Islam adalah bicara akidah. Bicara kekuasaan dalam Islam adalah bicara salat, puasa, zakat. Bicara kekuasaan dan kepemimpinan dalam Islam adalah bicara kebiasaan dan tradisi keseharian. Mana mungkin bicara politik, dilarang dalam Islam. Di masjid kita selalu berdoa. Doa yang kita baca itu adalah doa politik. Doa yang kita baca itu adalah doa kepemimpinan. Umat Islam tidak pernah tabu dengan istilah kepemimpinan atau kekuasaan.
Ketabuhan hanya terjadi karena kita memang tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Itu aja masalah. Ya, mulai hari ini kembali ke Quran. Sebagaimana tadi kembali ke masjid. Masih banyak yang lain. Saya akan sebutkan secara cepat saja. Amara. Kata amara itu memerintah. Bagian dari kekuasaan. Bagian daripada kepemimpinan. Bahkan kita dipromot oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang mampu memerintah dengan kema'rufan dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Memerintah tidak bisa terjadi kecuali pada saat kita berada di atas dan berkuasa. Saat kita ada di tengah-tengah sejawat, itu namanya saling menasehati. Saat kita berada di bawah, kita hanya bisa mengatakan Allahumma ya Rabb. Itu namanya berdoa, berharap. Memerintah hanya bisa terjadi dari atasan ke bawahan. Itu namanya memerintah. Melarang hanya bisa terjadi dari atasan ke bawahan. Itulah kenapa Allah selalu menginginkan kita berada di atas. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, kalian itu orang-orang tertinggi jika kalian beriman. Itu konsep kekuasaan dalam Islam. Kita disuruh menjadi orang tertinggi, ada di paling atas supaya kita bisa memerintah. Tapi bukan dengan otoritarianisme, bukan dengan diktatorisme. Kita memerintah dengan perintah Allah. Cek satu persatu. Satu kata demi kata tolong dicek. Kalau ada satu saja ayat dan kalimat dalam Quran menzalimi kita, tunjukkan pada saya. Yuk kita berdiskusi. Nggak ada satupun kata demi kata dalam Quran menzalimi kehidupan. Yang ada adalah mengharmonisasi kehidupan. Jangankan kita dengan manusia, harmonisasi kita dengan alam pun selalu diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan rusak itu alam. La tufsidu fil ardh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata amrun menjadi sesuatu perkara. Perkara terjadi karena ada perintah. Dari mana? Dari Allah. Yudabbirul amra minas sama. Allah mengatur seluruh urusan itu dari langit. Satu hal yang ingin saya tekankan di akhir khutbah ini. Jangan pernah berpikir sebuah peristiwa lepas dari kontrol Allah. Yakinlah, setiap peristiwa terjadi. Saya bisa hadir di sini karena kehendak Allah. Kita semua bisa menyimak hari ini karena Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dan Allah mengurus kita itu dengan cara mengatur kita. Aturan itu singkat. Ada perintah dan ada larangan. Yang diperlukan Allah dari kita apa? Kepatuhan. Saat ada undang-undang, yang diperlukan dari umat dan bangsa adalah kepatuhan. Saat ada konstitusi, yang diperlukan dari rakyatnya adalah kepatuhan. Maka takwa selaras dengan kehidupan berbangsa bernegara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berharga ini. Kita tutup seluruh rangkaian ibadah Ramadan dengan membesarkan Allah saja. Pemimpin dan sekaligus Maulana, tempat kita akan kembali kepadanya. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wa sallim Allah tabaraka ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna ya Rabb salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa sadaqatina wa infaqatina ya Rabb ya arhamar rahimin. Allahumma tamim taqsirana ya mujibus sa'ilin. Ya Rabb, di saat mentari menyinari kami, kenikmatan yang kerap kami lupakan dan kami abaikan,
Begitu jarang di antara kami yang bersyukur atas nikmat sinar matahari seperti ini. Yang ada hanya kalimat dan keluhan panas dan panas. Padahal nerakamu jauh lebih panas dari api ini, dari matahari ini. Rabb, saat mentari menyinari kami dan bumi yang kami duduki ini adalah saksi keberadaan kami di majelis ini. Majelis yang senantiasa kami menyebut namamu, berzikir padamu. Untuk itu jadikanlah kami hamba-hambamu sebagaimana yang kau targetkan sepanjang Ramadan, hamba-hambamu yang bertakwa, hamba-hambamu yang selalu pandai dan banyak bersyukur padamu, hamba-hambamu yang senantiasa dewasa dengan petunjukmu ya Allah, hamba-hambamu yang kau cerdaskan pikiran kami, terutama kemampuan kami membedakan mana Tuhan dan mana bukan Tuhan, mana anugerah Engkau dan mana yang bukan anugerahmu, termasuk kemampuan menentukan pilihan kami dalam kehidupan, khususnya dalam kekuasaan dan kepemimpinan. Cerdaskan kami ya Rabb, beri dan anugerahkan pada kami kemampuan membedakan untuk menentukan mana halal dan mana haram. Akhirnya kami pun bisa menentukan arah kehidupan kami, mana yang abadi dan mana yang sementara. Allahumma ya Allah, terimalah saum kami ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terima qiyamul lail kami, terimalah seluruh amal perbuatan kami, terutama sedekah dan infak kami ya Allah. Terima seluruh apapun yang pernah kami lakukan sepanjang Ramadan. Tentu saja begitu banyak kekurangan, kelemahan, bahkan kelalaian dan keteledoran, maka sempurnakan semuanya dengan rahmat-Mu ya Allah. Rahmat-Mu yang menjamin kami mengantarkan kami ke surga-Mu, bukan dengan amal-Mu, dengan amal-amal perbuatan kami. Seperti yang disabdakan Rasul Musa, beliau mengatakan, tidak ada satupun yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh amalnya. Sahabat bertanya, engkau juga tidak ya Rasulullah? Beliau dengan sangat humble, dengan sangat penuh dengan kerendahan hati mengatakan, aku juga tidak, kecuali aku diliput dengan rahmat, anugerah dan ampunan Allah. Ya Rabb, di majelis ini kami mohon liput kami dengan rahmat-Mu ya Rabb. Sebesar apapun kesalahan dan dosa kami ya Allah, terutama ibunda dan ayahanda kami, khususnya yang telah wafat meninggalkan kami, saudara-saudara kami ya Allah. Di saat ini pula kami ingin mengantarkan doa untuk saudara-saudara kami yang telah berjuang terus hari ini di Palestina, di Gaza khususnya ya Allah. Saat masjid-Mu, salah satu di antara kehormatan-Mu, begitu dirusak oleh mereka yang sangat tidak suka. Allahumma ya Allah, kami mohon anugerahkan pada mereka kesabaran sekaligus kemenangan untuk mereka yang mujibas ini, juga saudara-saudara kami di belahan bumi yang lainnya. Rabbana ya Rabb, terima pula zakat kami ya Allah. Yang terpenting dari segalanya, istiqomahkan kami ya Allah. Kebiasaan kami sepanjang Ramadan jangan berakhir hari ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah Kau sesatkan dan Kau lalaikan hati kami kembali setelah Kau berikan petunjuk, terutama sepanjang bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.